102, 103 beda ini. Ini urusan yang sehat. Iya betul. Ini urusan kesehatan. Monggo silakan, jangan malu-malu. Langsung aja. Boleh Mas. Nama RCTI. RCTI. Mas Komar. Langganan. Iya. Iya. Terkait apakah penggunaan tali pusat tadi itu harus dengan, kan ada istilah kromosom XY, kromosom XY orang tuanya. Oke. Apakah jika beda kromosom, misalnya Ustaz Zalfi pernah coba ke orang tuanya ya, apakah itu ada efek atau? Oke. Mas Komar ya? Iya. Komar. Wow. Sony ini tadi dapat sampai segitu. Iya. Saya masih kecil juga. Bagus tuh pertanyaan. Kita beri tepuk tangan dulu. Wah, keren. Jadi siapa yang mau jawab langsung? Saya jawab Langsung ya. Jadi Mas Omar, kayak Mas Sony bilang, that's a great question. Sebenarnya kalau kita bicara sel punca, kita nggak lagi ngomongin soal itu, karena dia sudah lebih murni, dia sudah di atasnya. Jadi yang kromosom yang apa itu kan memang sudah sama ya bagi semua manusia. Nah, yang beda nanti alergennya, makanya nanti ada alergen test. Tetapi sel punca itu ada alogenik autologus ya, dipakai untuk diri sendiri gitu kan ya, tapi bisa juga disumbangkan untuk orang lain. Ya kita lihat aja kayak donor darah, bagaimana kromosomnya ya kan, tapi kita sekarang sudah bicara sel puncanya, jadi yang itu sudah tidak ada masalah lagi. Tapi kami tetap dari World Council of Stem Cell di Geneva tetap punya SOP bahwa setiap orang, walaupun kita anggap misalnya bisa sama, semuanya pasti cocok, begitu kan? Sekian dekade pasti cocok, tapi tetap ketat sekali SOP yang diberlakukan di pusat dunia dan di Celtech. Celtech akan sama dengan apa yang diberlakukan di pusat dunia. Ya, karena presidennya ada di sini, jadi pasti tahu apa aturannya. Nggak perlu ditegur-tegur, karena the regulation dunia akan datang dari tim ahli kami dan akan keluar dari sini tanda tangan. Jadi itu beruntungnya Indonesia sebenarnya, bahwa kita bisa tahu. Mungkin kalau saya tidak terpilih jadi presiden, saya juga nggak ngerti, karena saya hanya menjadi anggota biasa. Dan itu saya nggak bisa tahu dari lokal. I should know dari pusat. Jadi saya nyatakan dari World Council of Stem Cell bahwa dengan keilmuan melalui jurnal itu sudah aman. Dokter Natasha mau tambahkan ya? Jadi mungkin intinya adalah kalau misalnya allogeneic dari donor, kita pasti kita masih harus make sure kalau dia match atau enggak. Tapi chance untuk dia nggak match itu very small karena the cell has been washed and nggak ada genetic material sebenarnya yang carried on ya di sel tersebut. Makanya bisa pakai donor. But pasti orang akan merasa lebih nyaman bila itu dari keluarga sendiri. Jadi kalau memang misalnya sudah disimpan di Singapura, di Malaysia ataupun di Indonesia, bisa dikirim ke lab kita di Celtech Stem Cell Center. Nanti kita proses untuk membuat stem cell untuk keluarganya. Tapi bisa juga kalau misalnya memang tidak sempat disimpan, sudah terlanjur dikubur. Di Indonesia, most of people udah kubur duluan. Nggak apa-apa, bisa pakai donor. Tapi kita to make it safe, walaupun the chance untuk tidak match itu very small, kita tetap melakukan allergen test. Allergen. Ada yang kira alergi, jadi dia mau tes alergi debu, alergi muka. Cuma walaupun gitu sekarang kan lagi, kemarin ada wartawan dari sini, siapa yang bertanya, sedang ada pelarangan kan di Singapura, namanya di BEN. Pelarangan untuk? Karena ada 2.000 lebih sel tali pusat yang mati di Singapura. Jadi kita sekarang kebanjiran, banyak sekali permintaan karena mereka dari pemerintah Singapura sendiri sedang melarang. Bagus lah. Pak Ori, halo. Terima kasih, Komar. Congratulations. Pertanyaannya. Ada lagi yang lain, good question? Silakan teman-teman yang lain. Oke, Zalfi sendiri pakai sel. Acara hari ini kali ya? Iya. Ya, saya boleh Kegiatan hari ini apa? menghentikan. Kegiatan hari ini apa aja? Oh ya, saya menceritakan ya. Hari ini hari yang istimewa sekali. Hari ini adalah hari di mana kita ketahui ada anti-aging icon di depan. Pada zaman itu kita belum memiliki laboratorium sendiri. Kemudian kita memiliki laboratorium sendiri. Dan dari Celtech Stem Cell Center itu menilai, melakukan pemilihan
siapa yang sanggup. Tidak semua orang bisa dipilih menjadi anti-aging icon, tidak semua orang bisa dipilih menjadi ambasador. Itu ada kriteria syarat-syaratnya. Karena termasuk dari World Council of Stem Cell, kita berapat, kita menentukan ambasador kita. Kalau Mas Wani sebut saja Oki dulu dari World Council of Preventive Medicine di Paris, ya. Sekarang bersama-sama nih kita menilai, dan dari Celltex CEO-nya Dr. Natasha, kami memutuskan bahwa pada tahun ini kami mengangkat seseorang perempuan yang menurut saya seorang ustazah yang doktor, saya nggak tahu gelar doktornya itu sudah berapa, internasional juga, beliau berbicara di banyak negara, bukan hanya negara Arab ya, bukan Amerika, Inggris, apa, bukan di seluruh dunia, dan beliau memiliki personal experience dengan stem cell yang membuatnya bahwa oh iya ini dibutuhkan. Karena itu pada tahun ini kami dari World Council of Stem Cell maupun dari Celltex Stem Cell Center memilih seorang perempuan hebat, saya sebut dengan hormat Ustazah Oki Setiana Dewi. Yes. Dan kenapa hari ini kita satukan? Karena memang ini baby pertama loh yang disimpan di Celltex Stem Cell Center itu. Ya dia sendiri mungkin nggak tahu apa-apa, ya. Tapi kita satukanlah pada hari ini karena juga tepatnya tidak jauh dari klinik kami. Kami juga minta waktunya Ustazah Oki tepat dan keluarganya, maka kita laksanakan pada hari ini. Menurut saya ini adalah momen yang sangat penting bagi dunia, bagi Celltex Stem Cell Center, dan bagi teman-teman wartawan. Saya ingat dulu saya pernah bikin education untuk teman-teman, dan mungkin harus kita ulangi lagi karena nggak semua yang ikut ke Kongres Dunia di Bali. Waktu itu Mas Wani menjadi MC, Edwis lagi di luar negeri kayaknya. Pada saat itu juga Ustazah Oki memberikan presentasinya mengenai experience-nya, dan itu mengagumkan dunia. Jadi pada waktu itu hadir semua Vice President saya, ada yang dari Jerman, ada yang dari Eropa, ada yang dari Dubai, seluruh dunia, dan kami sepakat. Jadi mudah bagi saya, siapa who is the ambassador of Stem Cell? I said, you remember in the Grand Hyatt Bali? Oh yes, we remember. Nah itu langsung mereka semua menyatakan persetujuannya. Jadi harus ada banyak tanda tangan, dan CEO Dr. Natasha memilih dengan tegas, ya. Aklamasi. Dewi, silakan Ustazah Oki, ada yang mau sampaikan? Ya,